Shalom, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Kristotes Buang Manalu, Mawarni Raja Gugup, Sinta Patricia Sinaga, Naomi Diasi Masimbolon, Lewis Kisilaban, dan Deborah Simamora. Di sini kami akan menjelaskan yang pertama, pengertian kurikulum pendidikan menurut para ahli. Yang kedua, pengertian pendidikan agama Kristen menurut para ahli. Yang ketiga, pengertian kurikulum pendidikan agama Kristen menurut kelompok kami. Yang keempat, tujuan kurikulum agama Kristen bagi keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dan yang terakhir, tujuan kurikulum pendidikan agama Kristen menurut kelompok kami. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, itu pengertian kurikulum menurut para ahli. Yang pertama, menurut J. Galansheiler, kurikulum merupakan semua upaya sekolah untuk mempengaruhi pembelajaran baik di ruang kelas, di taman bermain, ataupun di luar ruang kelas. 2. Menurut John Foxton Kerr, kurikulum merupakan salah satu proses pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan baik di dalam sekolah ataupun di luar sekolah. Yang ketiga, menurut David Pratt, kurikulum ialah seperangkat pendidikan formal ataupun pusat-pusat pelatihan pembelajaran. Yang keempat, menurut Dr. Andus C.C. Wijaya, kurikulum merupakan seluruh perangkat atau proses pembelajaran yang ada dalam sekolah. Yang terakhir, menurut Inlow, kurikulum adalah suatu bentuk proses pembelajaran yang dirancang secara khusus untuk membimbing peserta didik agar mendapatkan hasil pembelajaran yang didapatkan selama proses belajar mengajar berlangsung. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan sebelumnya. Menurut Harsono, pengertian kurikulum pendidikan merupakan suatu gagasan pendidikan yang diekspresikan melalui praktik, bukan hanya sebagai gagasan, melainkan berisikan suatu program yang terarah dan sesuai dengan instansi nasional. Yang berikutnya, menurut Murray Print, pengertian kurikulum pendidikan merupakan suatu ruang pembelajaran yang terencana dan diberikan secara langsung kepada peserta didik melalui lembaga pendidikan. Yang berikutnya, menurut Daniel Tanner dan Laurel Tanner, pengertian kurikulum pendidikan merupakan suatu pengalaman pembelajaran yang terarah, terencana, dan sistematis. Yang berikutnya, menurut Grayson, kurikulum pendidikan merupakan suatu perencanaan dalam memperoleh suatu pengeluaran atau hasil pembelajaran setelah materi pembelajaran disampaikan. Nah, yang berikutnya, menurut Crow and Crow, pengertian kurikulum pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran atau rancangan pengajaran yang tersusun secara sistematis untuk memperoleh suatu ijazah atau hasil akhir. Nah, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang kedua, pengertian pendidikan agama Kristen menurut para ahli. Yang pertama, menurut Warren C. Grader, pendidikan agama Kristen adalah proses pengajaran dan pembelajaran yang berdasarkan Alkitab. Yang kedua, menurut Agustinus, pendidikan agama Kristen adalah pendidikan yang bertujuan mengajar orang-orang supaya melihat Allah dan hidup bahagia. Yang ketiga, menurut Hieronymus,
Pendidikan agama Kristen adalah pendidikan yang bertujuan mengajar atau mendidik jiwa sehingga menjadi baik Tuhan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian kurikulum pendidikan agama Kristen menurut pendapat kami. Adapun pengertian kurikulum pendidikan agama Kristen adalah suatu bentuk program perencanaan yang disusun dan dipedomani oleh guru sebagai tenaga pendidik untuk meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik. Kurikulum pendidikan agama Kristen juga bukan sekedar kurikulum yang hanya diuraikan atau dijabarkan melalui 3 ranah, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Melainkan melalui ketiga ranah inilah tim penyusun dan tim pengembangan kurikulum menetapkan setiap bahan ajar secara tepat sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu tentang tujuan pendidikan agama Kristen bagi keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang pertama, tujuan pendidikan agama Kristen bagi keluarga adalah untuk mengajarkan tentang hubungan manusia dengan Tuhan serta ciptaannya, dan mengupayakan kerjasama ayah dan ibu untuk mendidik anak serta menciptakan keharmonisan dalam keluarga. Yang kedua, tujuan pendidikan agama Kristen bagi sekolah ialah membawa peserta didik mengalami perjumpaan dengan Kristus, mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, hidup dalam ketaatan, serta mampu mempraktekkan imannya dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan landasan firman Tuhan. Yang ketiga yaitu tujuan pendidikan agama Kristen bagi masyarakat ialah meningkatkan potensi spiritual dan membentuk orang menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, mencakup etika dan berbudi pekerti, serta bermoral. Adapun tujuan kurikulum adalah untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat menjadi pribadi serta warga negara yang kreatif, inovatif, beriman, dan juga efektif ketika dia berada pada lingkungan masyarakat kelak. Dan juga bertujuan untuk mendidik dan membimbing peserta didik agar dapat berkontribusi secara positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikianlah hasil diskusi kami dari kelompok 3. Terima kasih. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.